membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Silakan Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak moderator yang saya hormati, Bapak Dermawan, para bapak dan ibu, Bapak Teddy, Pak Ridwan Syah, dan semua yang hadir pada majelis online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan. Alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di saat teman-teman kita sebagian banyak yang terpapar, ada yang isoman, dan juga tidak sedikit yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini dari kita semua, amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan serial tafsir juz amma. Pada pagi hari ini kita akan membahas tafsir surah Al-Falaq, di mana ia surah kedua terakhir dari Al-Qur'anul Karim. Setelah surah An-Nas yang kita sudah jelaskan dan bahas tafsirnya di kesempatan yang lalu secara offline. Surah Al-Falaq adalah surah yang diturunkan di Madinah. Walaupun sebagian menganggap Makkiyah atau diturunkan di Mekah sebelum hijrah Rasulullah SAW, namun kebanyakan ulama menganggapnya Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Karena berkaitan dengan orang Yahudi. Berkaitan dengan orang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW, yang kita akan jelaskan dalam kajian tafsir pada pagi hari. Maka kita tahu bersama bahwa komunitas Yahudi tidak ada kecuali di Madinah. Sedangkan di Mekah komunitasnya adalah komunitas kufar Quraisy, para musyrikin dan kufar. Sedangkan orang Yahudi dengan suku-sukunya mereka berada di Madinah. Sebelum Rasulullah SAW datang, mereka sudah ada, bahkan sudah beratusan tahun mereka tinggal di Madinah dan memiliki banyak kabilah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Al-Falaq dalam bahasa Arab berarti memecah atau membelah. Al-Falaq ini dalam bahasa Arab, yaitu memecah atau membelah. Falaqas syai'a artinya syaqqahu, membelahnya. Jadi seperti membelah malam dengan subuh, kemudian membelahnya mata air, dan juga membelahnya biji-bijian yang kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan. Jadi falaq itu kata asalnya adalah membelah. Namun membelah di sini jumhur mufassirin tentunya sepakat bahwa yang dimaksud membelah di sini adalah membelahnya malam dengan subuh. Sehingga terjemahan di depan Al-Falaq ini waktu subuh. Karena yang dimaksud membelah di sini adalah waktu subuh. Itu waktu sekarang yang kita hadapi, waktu subuh ini disebut dengan Al-Falaq, yaitu membelahnya waktu subuh, waktu malam. Di mana waktu subuh kita tahu ada
fajar shadiq dan ada fajar kadzib. Fajar kadzib 1 jam sebelum fajar shadiq yang ia cahayanya tidak tetap, sedangkan fajar shadiq ia hadir dalam bentuk keputihan, putih dan kemudian putih dan lama-lama terang. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi fajar shadiq itu adalah terangnya langit ya dengan warna yang putih yang menimbulkan cahaya yang terang. Inilah tanda fajar shadiq. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbi al-falaq." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Tuhan al-falaq yang menguasai waktu subuh. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir, dan ini sebab nuzulnya dengan riwayat-riwayat yang sahih oleh seorang Yahudi yang bernama Labid al-A'sam. Labid al-A'sam dari kabilah Bani Zuraiq dari Yahudi, di mana ia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ia mengambil bekas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dalam Muslim dan lain-lainnya. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sisir dan seludang mayang kurma. Mayang kurma dan sisir kemudian diikat dan ditaruh di satu tempat. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Hati-hati ya yang memiliki rambut jatuh ya, atau hal-hal yang ada dari diri kita, misalnya rambut atau kumis atau bulu ya. Bahkan hal-hal yang sifatnya pribadi seperti pakaian dalam ya, ini bisa digunakan menjadi sihir ya. Dan ini dilakukan oleh Labid al-A'sam, di mana ia memanfaatkan bekas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sihirnya. Maka ia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan efeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah disebutkan yukhayyalu ilaihi, ya, dibayang-bayangi bahwa dirinya telah menggauli istrinya padahal belum. Dalam satu riwayat, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa pusing dengan sihir tersebut. Ya, alaihi assalatu wassalam. Ya, jadi ini ada bekas dari sihir yang dilakukan oleh seorang Yahudi, dan ini Rasulullah SAW merasakan sendiri. Jelas, jadi yang perlu kita pahami bahwa kisah ini sahih, bahkan mutawatir ya, karena banyak sekali riwayatnya ya, sahih dengan jalur periwayatan yang banyak. Dan yang perlu dipahami di sini bahwa Rasulullah SAW walaupun terkena sihir, tetapi itu hanya sementara dan tidak mempengaruhi tabligh dan risalah beliau alaihi salatu wassalam. Tidak mempengaruhi Qur'annya, tidak mempengaruhi hadisnya, tidak ya. Sama seperti orang ya, ketika ia pusing atau merasakan tidak enak badannya, ya, ini tidak mempengaruhi daripada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi Rasulullah SAW terkena sihir. Maka kita harus hati-hati di zaman sekarang. Ya. Karena zaman sudah canggih, tapi banyak orang-orang yang mempraktikkan sihir, santet, ya, guna-guna. Ya. Na'udzubillah. Ya. Dan salah satu caranya adalah mengambil sesuatu yang sifatnya pribadi yang kita miliki, kemudian mereka jampi-jampi dan dimasukkan dalam satu ikatan, kemudian ikatan itu ditaruh di satu tempat yang tidak diketahui ya, sehingga bekas atau dampak dari sihir ini akan dirasakan oleh orang yang diguna-guna sepanjang hidupnya selama ia tidak menemukan benda itu. Jelas ya? Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya, adapun Allah telah menyembuhkanku, aku khawatir menimbulkan keburukan dari barang itu. Jadi ketika sahabat Rasulullah SAW mencari di sumur, di atasnya ada pohon kurma,
Kemudian kata Aisyah, seakan-akan pohon kurmanya seperti kepala-kepala syaitan. Ya, jadi Aisyah mengetahui ini bahwa di sini merasakan bahwa di sini memang ada tempat di mana ya, sihir atau jampi-jampi atau guna-guna ini diletakkan. Ya, ada indikasinya. Ya. Karena ketika sahabat melihat seperti kepala-kepala syaitan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, kemudian akhirnya mereka menemukannya dan Nabi SAW memerintahkan untuk menguburkan alat sihir tersebut. Ya, menguburkan alat sihir tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peristiwa yang terjadi tidak lama. Dalam arti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk mencari ya di mana sihir ini dan kemudian dikeluarkan dan kemudian dikubur kembali ya. Tentunya ikatannya dilepaskan ya, karena kita tahu bahwa sihir ini akan mempengaruhi orang yang disihirnya selama barang ini tidak dihancurkan atau tidak dilepas ya, di mana di sana ada jampi-jampi dan juga alat-alat sihirnya. Baik. Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan Tuhan yang menguasai al-falaq, yaitu waktu subuh. Waktu subuh sekarang. Ya, waktu subuh disebutkan sebagai al-falaq. Ya, juga nanti kita akan sampai dalam firman Allah wal fajri tentang surah al-fajr. Menunjukkan pentingnya waktu subuh ini di mana banyak di antara manusia yang melalaikannya. Ya. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya segala keburukan. Di sebelumnya kita sudah jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dari waswas, baik dari kalangan manusia ataupun jin. Maka di sini dikatakan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakannya. Dari keburukan apa yang diciptakannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila menggelap. Jadi keburukan-keburukan yang diciptakannya termasuk di dalamnya corona. Corona ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini sangat tepat sekali ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakannya, termasuk di dalamnya adalah penyakit-penyakit ya, termasuk di dalamnya adalah penyakit yang mematikan ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari keburukan malam apabila gelap gulita. Kenapa? Karena kata ulama, jika malam telah tiba, malam menggelap, maka banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Ya. Ya misalnya pembunuhan atau pembegalan ya. Atau orang-orang jahat, perampok dan lain-lainnya. Jadi mengapa orang menerapkan jam malam? Mana dalilnya? Ya, dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jelaskan banyak keburukan yang terjadi di waktu malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi malam ini banyak kejahatan yang terjadi, ya. Ya, apalagi di tempat-tempat yang tidak aman. Ya, di Indonesia saja jam malam di luar corona itu ya kita lihat banyak kejahatan terjadi. Ya. Awal-awal ketika saya di Mesir tahun 99 sampai 2004 ya, saya ingat sekali di Mesir itu kita pulang jam 11 malam, jam 12 dari pengajian gitu. Dari tempat dari luar, pokoknya dari luar asrama itu sangat aman. Sehingga saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Masuklah Mesir niscaya kalian akan aman gitu.
Tapi belakangan ketika saya mau pulang, di tahun 2004 terjadi peristiwa pembunuhan yang kepada mahasiswa. Ya, mahasiswa dari asal Malaysia kalau tidak salah, ya. Dan setelah itu banyak penusukan, ya, kejahatan. Kapan terjadi? Malam hari, ya. Jadi banyak kejahatan sehingga di Mesir diberlakukan jam malam yang dulu tidak ada jam malam. Ya, di zaman saya kuliah, ya, 1999 sampai 2004. Poinnya adalah bahwa Allah menjelaskan wa min syarri ghasiqin idza waqab, bahwa memang ada kejahatan-kejahatan yang terjadi di waktu malam dan waktu malam memang rentan, ya, dengan kejahatan, dengan keburukan. Ya, makanya kita, ya, harus mengukur diri dan harus berhati-hati apabila kita berjalan di waktu malam. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan katakanlah aku berlindung, ya, dari keburukan para tukang sihir, naffatsat. Ya, ini perlu diperhatikan. Naffatsat itu artinya apa? Perempuan. Walaupun tadi kisahnya adalah Labid bin Asam dari Bani Zuraiq, di mana ia seorang lelaki, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini naffatsat, ya. Perempuan-perempuan, ya. Jadi perempuan-perempuan yang tukangnya nyihir, ya, dan di zaman sekarang juga sangat kontekstual, ya. Banyak dukun-dukun, ya, yang viral itu perempuan. Subhanallah. Allah mengatakan apa? Wa min syarrin naffatsat, ya. Ini adalah isyarat, ya, bahwa banyaknya penyihir justru dari kalangan perempuan. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah dari keburukan para tukang sihir, ya, para dukun, ya. Karena ini Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari keburukan-keburukan mereka. Naffatsat yaitu yang meniupkan, ya, fil 'uqadi dalam ikatan-ikatan seperti yang kisah tadi, ya. Jadi mereka caranya mengambil satu barang dari kita, bisa itu rambut, bulu, atau misalnya pakaian dalam, kemudian dijampi-jampi, ya, kemudian dimasukkan mantra-mantra, ya, bisa dalam bentuk tulisan dan diikat. Namanya apa? Uqad, ya, diikat. Ada di sana anggota dari tubuh kita atau pakaian dalam kita atau misalnya hal-hal yang pribadi, diikat, dijampi-jampi dan ditaruh di tempat yang tidak kita ketahui, ya. Maka ini akan menimbulkan efek kepada kita sebagaimana Rasulullah SAW merasakan efek itu. Ya, kata para ulama sesuai di riwayat-riwayat tadi, Rasulullah SAW pertama dalam riwayat sahih, ya, beliau dibayang-bayangi bahwa dirinya telah menggaul istrinya. Itu dalam satu riwayat. Riwayat lain Rasulullah SAW merasakan pusing, ya, merasakan pusing. Ya. Jadi ini akan menimbulkan efek dari sihir tersebut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan para peniup, di mana al-'uqad yaitu ikatan-ikatan. Ya, jadi itu caranya demikian. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila ia hasad. Tentunya orang hasad ia akan hasad, ya, ia akan, ya, dengki. Baik, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari beberapa hal. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakannya, termasuk di dalamnya penyakit. Wa min sayyil asqam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis sahih, Allahumma inni a'udzu bika, ya, minal barasi wal juzam wal junun wa min sayyil asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lepra, ya, dari penyakit al-juzam, ya, penyakit lepra, penyakit kusta, kemudian kegilaan dan sakit-sakit yang buruk lainnya. Min syarri ma khalaq, ya, termasuk di dalamnya syarri ma khalaq adalah jin dan syaitan yang menggoda manusia, yang sudah kita jelaskan
Ya, tafsirnya di kesempatan yang lalu. Yang kedua, ghasiqin idza waqab. Ghasiqin idza waqab. Jadi kita diperintahkan untuk berlindung dari kegelapan malam, di mana di dalamnya berpotensi untuk terjadi kejahatan dan keburukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita berlindung dari para tukang sihir, para dukun, para tukang santet, ya, karena mereka akan menyihir, baik itu dengan ikatan seperti dalam Al-Quran, mereka mengikat dan memasukkan mantra-mantra itu sehingga kita akan terkena efeknya, atau dengan alat lainnya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, kita diperintahkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad. Perlu dipahami di sini bahwa apapun yang menimpa kita ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah." Dan tidaklah mereka menimpakan satu kemadaratan, satu keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka bisa melakukan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu dipahami di sini, izin Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ridha. Harus dibedakan antara izin dengan ridha. Ini saya ingin tekankan. Ya. Izin artinya ia dilepaskan, atau diberikan kekuasaan untuk memberikan manfaat atau madarat. Tapi belum tentu Allah ridhai, ya. Ketika Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, mereka tidak bisa memadaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apakah artinya Allah ridha atas perbuatan itu? Tentu tidak. Nah, ini jelas ya. Dan juga kita sudah jelaskan dalam fikih akhir zaman, yang bapak-bapak miliki, bahwa nanti ada Dajjal, ia akan memfitnah manusia, di mana Dajjal akan memiliki kekuasaan. Ia akan mengatakan kepada langit, turunlah hujan, maka turun hujan. Mengatakan kepada bumi, kepada tanah, keluarlah kekayaanmu, akan keluar emas dan perak. Mengatakan kepada hewan-hewan ternak yang kurus, gemuklah, maka mereka akan gemuk. Mengatakan kepada orang-orang yang miskin, kayalah, maka akan menjadi kaya. Ini dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sama sekali bukan berarti Allah meridai dan Allah mencintai perbuatan tersebut. Jelas ya? Iya. Jadi memang nanti ada orang yang akan diberikan kekuasaan, dan kekuasaan ini tujuannya adalah untuk menguji keimanan orang yang beriman di akhir zaman. Sama seperti itu. Jin tidak memberikan madarat, para tukang sihir, para dukun tidak akan memberikan madarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti orang yang sering menyihir, menyantet itu diridai Allah, tidak. Diberikan kekuatan bukan berarti mereka diridai Allah dan disukai Allah. Tetapi mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi ujian bagi mereka agar mereka bisa meninggalkannya, dan ujian bagi kita agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjaga dari perbuatan-perbuatan mereka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi surah Al-Falaq sebagaimana dalam riwayat sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turun kepadaku dua surah yang paling afdal, yang tidak ada yang lebih utama darinya, dalam satu hadis, dalam satu riwayat sahih, yaitu An-Nas dan Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq. Nah, terdapat satu riwayat di mana Ibnu Mas'ud mengingkari atau tidak menulis dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ini dalam tafsir Rahmah saya jelaskan. Namun ini telah dijelaskan, dibantah oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa Al-Falaq dan An-Nas diperintahkan Rasulullah SAW untuk ditulis dalam Al-Quran, ditulis sebagai Al-Quran. Jadi ditulis. Dan ini dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang kita ingin tekankan di sini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari keburukan
keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, keburukan para tukang sihir. Jelas ya? Ini sudah kita jelaskan. Yang bagian terakhir yaitu adalah hasad. Hasad ini artinya dengki. Kata ulama, tamanni zawalun ni'mah, tamanni zawalin ni'mati 'anil mahsud. Kita ingin hilangnya satu nikmat dari seseorang, dari yang dihasadi, itu namanya hasad. Contoh misalnya tetangga kita punya mobil baru, kemudian kita ingin mobilnya itu tabrakan atau mobilnya diambil orang, dalam hati aja, ini namanya hasad. Apalagi diungkapkan, dia punya rumah baru, dalam hatinya semoga rumahnya dimaling orang, semoga rumahnya kena petir, kebakaran dan seterusnya. Ini namanya apa? Hasad, Hati-hati, hasad merupakan dosa pertama yang menyebabkan kerusakan. Kita tahu bahwa iblis la'natullahi alaih hasad kepada siapa? Kepada Adam, dengki. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan ia diciptakan dari tanah. Jadi pertama, ini adalah dosa pertama yang terjadi di langit. Yang terjadi di langit. Kemudian dosa pertama yang terjadi di bumi. Qabil. Mengapa membunuh Habil? Karena hasad. Ketika Qabil memiliki kembaran perempuan, dan kemudian juga Habil memiliki kembaran perempuan, syariat terdahulu menikah silang, jadi nggak boleh dengan kembarannya. Jadi Qabil menikah dengan saudara atau saudari kembaran daripada Habil, demikian juga Habil menikah dengan kembarannya Qabil. Tapi Qabil nggak mau. Hasad, dia tidak mau Habil menikah dengan perempuan yang cantik. Ini poinnya. Sedangkan syariat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Jadi karena hasad, maka Qabil membunuh siapa? Membunuh Habil. Nah, kenapa? Karena hasad. Jadi hasad ini akan berpengaruh kepada orang lain. Kalau orang hasad, ia tidak melakukan keburukan, gimana? Bisa saja, tapi rata-rata melakukan keburukan. Karena biasanya keburukan itu lahir karena adanya hasad. Jadi kalau misalnya dalam hati, cuman dalam bentuk omongan, ini belum sampai keburukan yang menimpa orang yang dihasadi. Tapi kalau sudah sampai tadi membunuh, awalnya dengki, nggak suka temannya memiliki jabatan, akhirnya dibunuh. Nggak suka temannya punya posisi tertentu, akhirnya dibunuh. Seperti yang kita lihat sekarang. Terjadi demikian. Ada orang-orang yang punya nikmat, tapi dia malah yang benci dan dia tidak suka. Tetapi ada yang dari hal itu yang lebih ringan, atau hasad bukan dalam bentuk tadi misalnya membunuh atau menganiaya. Hasad dalam bentuk apa? Dalam bentuk al-ain. Ini juga bagian dari hasad. Al-ain artinya keburukan yang timbul dari mata. Keburukan yang timbul dari mata. Ulama menjelaskan. Misalnya, al-ain ini kita bawaan. Itu bawa mobil atau bawa belanjaan, tiba-tiba ada orang yang melirik dengan mata yang sinis. Dengan mata yang apa? Mata yang sinis. Maka mata ini akan mempengaruhi, entah itu kita tabrakan, atau misalnya barang yang kita bawa tiba-tiba jatuh. Ini namanya apa? Al-ain. Jadi al-ain ini juga masuk daripada guna-guna, tapi dia menggunakan apa? Mata. Maka hati-hati. Kalau misalnya kita punya teman atau di lingkungan kita yang tidak suka dengan kita,
setiap kali kita lewat, ya, kita dipandang dengan pandangan yang sinis, ya, pandangan yang benci, bisa jadi itu dari al-ain. Jelas ya? Hati-hati. Maka baca apa? Baca surah Al-Falaq. Ya. Jadi surah Al-Falaq dan surah An-Nas termasuk muawwidzat, yaitu surah-surah yang dibaca untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk. Di dalamnya ada tukang sihir, ada orang yang hasad, ya, termasuk ada orang yang ain tadi, ya, termasuk hal-hal keburukan lainnya, penyakit dan lain-lainnya. Baik. Ini yang perlu dipahami bersama. Baik, kemudian juga selain kita berdoa, kita juga hati-hati ya, dalam masalah penyakit dalam wabah seperti ini, ya, kita hati-hati. Tadi Pak Dermawan bilang ya, ada protokol kesehatan, kemudian ada wabah 40 orang, ya, kita hati-hati. Jaga ya. Menjaga diri kita ini termasuk juga dalam bagian dari agama. Khudhu hidrakum ya. Ambillah kehati-hatian kalian, walaupun ini dalam konteks perang ya, dan kita sekarang dalam konteks perang melawan wabah ya, maka kita harus hati-hati ya, benar-benar menjaga kesehatan diri kita ya. Jadi tidak ada anggapan bahwa kita ingin menjauhi masjid, tidak ya, karena ini sifatnya temporal saja ya, temporari ya. Nanti ketika sudah normal lagi, kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Baik. Pembahasan selanjutnya, bahwa di sini ada riwayat-riwayat sahih bahwa Nabi SAW meruqyah. Ya, meruqyah itu artinya menjampi, ya, bahasa Indonesia menjampi, tetapi dengan Al-Quran, dan itu boleh, ya, dan namanya ruqyah syar'iyah, ya. Maka dalam hadis Muslim disebutkan Nabi SAW diruqyah oleh Jibril alaihissalam, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik, wa min kulli syarri nafsin wa ainin hasidin Allahu yashfi. Dengan nama Allah aku menjampimu ya, dari apa? Dari keburukan jiwa ya, jiwa yang buruk, dari mata yang hasad tadi ain ya. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkan. Jelas ya? Baik, ya, bahkan kata Ibnu Abbas dari semua penyakit. Wal humma, dan dari demam ya. Ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW ya. Jadi menjampi dengan doa dari Rasulullah SAW boleh ya, atau membaca Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi ya. La shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Jadi itu apa artinya? Apa artinya menjampi ya? Artinya mendoakan lah. Kalau menjampi ini konotasinya ya, nggak jelas ya, konotasinya negatif, tapi sebenarnya menjampi artinya ruqyah, ini artinya mendoakan ya. Dan ini terdapat hadis dari Rasulullah SAW. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini juga dalam hadis sahih. Aku berlindung pada Allah Subhanahu dengan kalimat kami Allah yang sempurna ya, dari keburukan apa yang diciptakannya. Juga dalam hadis Muslim ya, dalam riwayat dari sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membacakan ya, pada dirinya sendiri membaca surah Al-Mu'awwidzat ya. Di dalamnya ada Al-Falaq, juga dalam riwayat Al-Ikhlas ya. Ya. Ini juga ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Aisyah, dalam hadis sahih disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengeluh, ya artinya merasa sakit dari jasadnya, ya, membaca Qul huwallahu ahad dan dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Kemudian membacakan di tangannya, tangan kanannya ya, jadi qul huwallahu falaq wa binnas, kemudian apa? Masaha, kemudian mengusapkan ke bagian tubuhnya yang sakit. Jelas ya? Ya. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu sakit ya, ini hadisnya sahih dalam Muslim ya, bisa membacakan ya sendiri, yaitu qul huwallahu falaq wa binnas ke tangan kanan, kemudian diusapkan ke tubuh yang sakit. Ini ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kemudian adapun an-nafsu yaitu meniup atau menyembur ya. Meniup ini ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ya. Walaupun sebagian mengatakan ini khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jumhur mengatakan boleh ya.
Tentunya dengan apa? Dengan Al-Quran atau dengan doa-doa yang ada ya, dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ya, jadi wah ini bukan ya, kalau dia mendoakan dirinya nggak apa-apa. Kalau dia ingin membacakan nggak apa-apa. Ya asal jangan menjadi nanti dia dijadikan dianggap sebagai orang sakti, tidak ya. Tetapi ruqyah syariah ini ada babnya khusus tersendiri bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh meruqyah atau mendoakan orang sakit ya dengan cara-cara yang telah disebutkan. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berlindung ya kepadanya. Ingat, kepada siapa? Kepadanya ya. Dari apapun yang buruk bagi kita, ya termasuk di dalamnya penyakit ya. Termasuk di dalamnya penyakit ya. Termasuk corona. Loh, bukan orang yang kena corona ini syahid, betul ya? Kena wabah al-mat'unu syahid, gitu kan, yang kena wabah syahid. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa agar dihindarkan, tidak ya. Kita diajarkan untuk berdoa agar terhindar dari segala yang buruk bagi kita ya, agar Allah menjauhkan keburukan dari kita ini ya, agar kita diberikan kesehatan. Jadi min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang buruk. Kemudian keburukan malam hari, apabila telah gelap, ini juga banyak keburukan yang terjadi. Kemudian an-nafatsat, kita diperintahkan untuk berlindung dari apa? Dari orang-orang yang penyihir ya. Dan tadi ya, kenapa disebutkan nafatsat? Karena ternyata lebih banyak perempuan ketimbang lelaki. Ya, ini syaratnya. Ya, dan ini akan terus ya, terjadi di setiap zaman. Di zaman kita juga banyak para nafatsat ini ya, para penyihir ya, para tukang tenun ya, para orang-orang yang menyantet dan lain-lainnya. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari mereka semua. Dan yang terakhir adalah kita berlindung dari hasidin, orang yang hasad. Ya, orang yang hasad ini adalah orang yang dengki kepada kita. Dan yang dengki itu artinya tadi ya, tamanni zawalin ni'mah. Ia ingin nikmat itu dicabut dari kita. Kalau kita ingin nikmat itu ada pada diri kita atau kita punya seperti yang ia miliki, itu bukan termasuk hasad. Jelas ya? Saya ulangi. Jadi hasad itu kita ingin nikmat orang lain itu hilang. Ketika kita ingin nikmat orang lain itu hilang, itu namanya hasad. Tapi kalau kita ingin punya nikmat seperti yang ia miliki, itu bukan hasad. Contohnya jelas, ya, orang punya rumah baru. Kalau hasad, ya dalam hatinya ia ingin rumahnya kebakaran, ya rumahnya dimaling, ya rumahnya kena gempa gitu. Tapi kalau orang yang bukan hasad, ini dalam bahasa agama disebut dengan ghibtah. Al-mu'minu yaghbit. Ya, ghibtah itu artinya apa? Menginginkan ya tanpa ingin hilang nikmat tersebut ya. Jadi kalau orang yang ghibtah, orang yang bukan hasad, ya dia punya rumah baru ya. Ya semoga saya bisa punya rumah baru seperti dia. Itu bukan hasad. Jelas ya? Jadi hasad itu harus ada apa? Tamanni zawalin ni'mah ya. Kita ingin nikmat orang lain itu hilang, tapi kalau kita ingin nikmat orang lain itu kita juga punya, ya dia punya mobil baru, kita pengen punya mobil baru, ya dia bisa beli perabotan baru, kita berharap bisa beli perabotan baru, itu bukan bagian dari hasad. Nah ini, jadi kita berlindung, hati-hati dengan hasad, karena hasad ini babnya sangat luas ya. Bahkan kata Nabi SAW, ya kumbal hasad, ya hindarilah hasad, ya fa'innahu ya, karena sungguhnya hasad ya, akan membakar keimanan seperti membakarnya api terhadap apa? Terhadap kayu. Hati-hati ya. Jadi hasad ini akan membakar keimanan. Kenapa ya? Karena orang hasad biasanya dia akan melakukan keburukan biasanya. Ya, jadi motivasi orang melakukan keburukan salah satunya apa? Hasad. Salah satunya hasad, dengki. Ya, karena dia nggak senang orang lain enak, maka dia mungkin menyuruh orang untuk membunuhnya. Ini banyak ya. Itu asalnya dari mana? Dari hasad ya. Yang belakangan kita dengar ada orang yang dia punya mobil, kemudian dia
punya toko emas, ya, tiba-tiba ketika dia sama istrinya di jalanan dia apa? Dirampok atau dibunuh. Ya ini salah satunya karena apa? Hasad, nggak senang. Ya. Nggak senang melihat orang apa? Punya nikmat. Ya, akhirnya dia melakukan keburukan kepada orang itu. Na'udzubillah. Dan bagian dari hasad juga adalah al-ain. Hati-hati ya, bapak-bapak sekalian. Al-ain itu adalah guna-guna yang berasal dari mata. Saya ulangi, guna-guna dari mata ya. Ini dipelajari ya atau menggunakan jampi ini bisa terjadi hanya dengan mata saja ya. Kita melihat orang dengan sinis, dengan pandangan ya tertentu ya, saat tertentu bisa mengakibatkan kita jatuh, kita kecelakaan atau barang-barang kita hancur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari keburukan-keburukan yang telah disebutkan tadi, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang konsisten dalam beribadah, dalam taat kepadanya, dan kita bisa terus melakukan kebaikan ya dalam segala waktu ya, dalam kondisi apapun kita berlaku baik dan menjauhi keburukan kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan ada pertanyaan silakan langsung disampaikan kepada Ustadz. Ada yang ingin bertanya? Kalau gitu saya izin bertanya dulu, Ustaz. Betul. Ustaz, tadi kan yang masalah hasad. Ya. Kalau seandainya di dalam hati, dia masih di dalam hati, Ustaz. Masih dia melihat seseorang punya mobil yang bagus, terus dia hasad gitu ya, dia hasad, dia nggak suka lihat orang punya mobil bagus itu. Tapi hanya dalam hatinya aja gitu, Ustaz. Dia tidak melakukan di beset mobilnya, dipecahin kacanya, spionnya diambil, enggak. Cuma dalam hati aja. Yeah. Apakah itu sudah terhitung sebagai dosa gitu, Ustaz? Meskipun hanya dalam hati, Ustaz. Baik. Dalam satu hadis, dalam riwayat sahih, dalam Musnad Ahmad dan lain-lainnya, tujuwiza an ummati, ya, ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam, ya, akan diampuni ya. Wizarnya apa? Dibolehkan ya. Dalam riwayat lain tajawaza, ya, Allah ampuni ya. Apa yang dibisiki, apa yang terlintas atau yang ia bicara pada dirinya ya. Kita sudah jelaskan hadisun nafs ya. Hadisun nafs itu artinya apa yang diomongi dalam dirinya sendiri selama apa? Jadi itu akan diampuni. Diampuni ya, jelas ya. Diampuni artinya ini tidak akan menjadi dosa. Selama apa? Malam ta'mal au tatakallam. Selama dia tidak berbuat atau bicara. Ya, jelas ya. Ya, kalau misalnya dia nggak ngomong tapi dia menampakkan sikap-sikap yang nggak suka ya, ya itu kena ya Pak Dermawan ya. Atau dia keceplosan gitu ya, dia mobil baru nanti juga ketabrak tuh ya. Nah, ini sudah termasuk bagian dosa. Tapi selama hanya dalam hati, yang disebut dengan hadisun nafs, ngomong pada diri sendiri, kemudian kita tidak tampakkan dengan sikap ya. Dengan sikap ini ya bisa ketahuan di depan orangnya atau di depan orang lain ya. Kemudian juga kita belum sampai ngomong ya, misalnya semoga nanti rumahnya hancur ya, kena gempa gitu ya, ngomong sendiri aja ya, itu masih dalam hati, maka ini tidak termasuk dosa ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik ya, karena hadisun nafs ini memang berat ya kalau semua orang. Makanya Allah mengatakan apa? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ini saya jelaskan tentang nasakh ya, dihapuskan. Dulu hukum Allah Subhanahu wa taala itu setiap hadisun nafs, apa yang kita omong pada diri kita sendiri itu akan dihisab. Kan dihisab. Ya, maka ayat itu dinasakh ya, dihapus hukumnya. Dengan ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Jadi yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala
Itu yang hanya dia lakukan atau dia omongkan yang sudah berbentuk dalam satu perbuatan. Baik. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak-bapak, ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Indit Ustaz. Silakan. Iya. Nah, yang mungkin yang saya pribadi pernah yang sering jadi kalau di jalan tuh Pak Ustaz terkait dengan mata Pak Ustaz. Iya. Jadi di jalan itu kan kita lagi jalan, terutama di jalan itu kan kendaraan Pak Ustaz. Yang orang yang jalannya berlagu kadang tuh. Nah itu kadang yang kita gimana Pak Ustaz cara menanggulangi supaya enggak itu terjadi. Karena kita sering itu terjadi Pak Ustaz. Karena jalannya seenak sendiri kan mau nggak mau kita langsung. Iya. Itu Pak Ustaz. Itu. Iya betul. Ini gimana Pak Ustaz? Iya. Itu Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Iya. Wabarakatuh. Ya memang ya kita dalam posisi yang seharusnya ya dia harus bisa menempatkan diri juga ya. Kadang orang belagu tiba-tiba dia ugal-ugalan atau misalnya di gang wah ngeklakson mau sampai kenceng ya. Kita kan kesel gitu ya. Cara yang terbaik memang ya kita jangan sampai melakukan ain ya, tapi kan tidak semua pandangan itu ain ya. Tapi bisa jadi ya kalau diikuti dengan jambi atau hal-hal tertentu ya, perkara tertentu seperti jambi dan bisa menjadi ain ya. Maka yang terbaik adalah menasehati, ini memang yang terbaik. Jadi kita bersabar lah, menahan diri lah, kira-kira demikian. Nanti ketika dia sudah di rumah atau kita samperin aja, itu cara yang terbaik. Cara yang gentle itu yang terbaik. Kita jelaskan, tolong kalau di gang sini jalan ini jangan ngeklakson terus, kemudian jangan ngebut ya. Ya gitulah kita nasihati. Tapi kalau kita misalnya pandangan seperti itu ini tidak diajarkan ya. Memang ini yang perlu kita lakukan yaitu menasihatinya ya atau langsung ngomong kepadanya. Tapi kalau menggunakan pandangan yang sinis ya ini tentunya tidak baik. Jelas ya Pak Dendit? Ya, karena kita sering mendapatkan orang seperti itu sombong ya kemudian demikian ya kita nasihati ya. Baik nasihatinya langsung atau ya kalau dia hadir pengajian dan seterusnya, ini juga termasuk dalam nasihat yang baik itu adalah yang langsung ya, sehingga dia paham bahwa tidak baik itu dilakukan. Baik, ada lagi yang lain? Ada nih Ustaz, Ya. pertanyaan dari jamaah kita bertanya, untuk meruqyah diri sendiri selain surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, apakah ada surat lain? Ya, jadi bab ruqyah ini sangat banyak, ya. Itu diantaranya, ya hadis-hadisnya sahih, qul al-falaq, qul an-nas, dan qul Allahu ahad. Kemudian juga ada surah Al-Baqarah, ya. Akhir surah Al-Baqarah kata Nabi SAW, man qara'a ayataini min akhir Al-Baqarah kafata. Hadisnya dalam Bukhari Muslim, ya. Jelas sekali, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah kafatah, maka Allah akan memberikan kecukupan. Ada yang mengatakan Allah akan melindunginya. Ya. Kemudian juga Az-Zahrawain yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, juga ada hadis sahih tentang hal tersebut. Kemudian juga surah As-Saffat ya, ini juga bisa dijadikan ruqyah. Kemudian juga surah Al-Jin ya. Ini kalau kita baca surah Al-Jin ini berkaitan tentang golongan jin dan lain-lainnya, ini juga bisa menjadi ruqyah ya. Khususnya kalau kita merasa ada gangguan pada diri kita ya. Karena bisa jadi apa? Ya tadi ya, Nabi SAW saja disihir ya. Subhanallah. Ya, Nabi SAW disihir ya orang-orang jahat, ya, orang Yahudi tersebut. Ya, dan Nabi merasakan itu. Ya, jadi Al-Baqarah, Ali Imran, akhir surah Al-Baqarah, kemudian As-Saffat, kemudian Al-Jin, ya, kemudian beberapa potongan ayat seperti wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, jadi ini ada beberapa surat memang. Tapi kalau misalnya kita hanya hafal 3 surat itu nggak masalah, dan saya yakin akhir Al-Baqarah kita hafal semua ya, termasuk dalamnya ayat Al-Kursi sesuai hadis Ibnu Abbas ya, hadis sahih ya.
Dalam Sahih Bukhari dan lain-lainnya Nabi SAW mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kalau engkau ingin berbaring di kasurmu, ya, maka wudhulah dan bacalah ayat kursi. Kalau engkau membacanya, maka setan tidak akan menyentuhmu. Ya, kita yakin ya ayat kursi, kita hafal semua ayat kursi. Yang kita hafal aja akhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai akhir. Dan al-muawwidzat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ini sudah cukup insyaallah subhanahu wa taala. Kalau yang surah-surah lain yang panjang tadi kita belum hafal. Baik, jelas ya? Baik, Ustaz. Iya. Ada lagi bapak-bapak yang ingin bertanya? Oh, Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, saya bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya bagaimana menjawab yang terbaik doa yang disampaikan oleh seseorang yang non-muslim atas doanya yang disampaikan kepada kita. Iya. Baik. Nah, terus, Jadi masalah doa ini kita harus rincikan. Ya. Karena dalam insya Allah nanti ada buku yang saya terbitkan tentang adab-adab sunnah ya. Jadi termasuk adab sunnah juga mendoakan orang yang non muslim ya, karena Nabi SAW ya mengunjungi orang sakit ya Yahudi yang pernah jadi pembantu Rasulullah SAW. Nah, yang perlu dibedakan di sini apa? Mendoakannya ada dua bagian. Doa dengan keduniaan dan doa dengan masalah agama. Ya kalau doa dunia nggak masalah. Misalnya dia bilang semoga kamu sukses, ya anaknya banyak ya kamu bilang amin, nggak masalah. Ya tapi kalau misalnya doa-doa ini berkaitan dengan keagamaan atau masalah ukhrawi, masalah keyakinan, ya ini ya kita tidak perlu tanggapi, jelas ya. Ya kalau misalnya kita punya tetangga dia non muslim, kita doakan ya semoga kamu sukses, semoga kamu jabatannya anaknya banyak dan seterusnya, nggak masalah ya, cepat sembuh dan lain-lainnya. Ini adalah masalah yang keduniaan. Tapi kalau kita doakan semoga kamu nanti masuk surga, ya nggak bisa ya, Allah mengampuni kamu. Nah, jadi ini perlu diapakan? Dibedakan. Jadi kalau misalnya dia doakan bukan semoga kamu nanti akan menjadi pengikut gitu ya, sehingga sebutkan menjadi anak Tuhan dan seterusnya, jangan ya. Tapi kalau doa-doa yang berkaitan dunia nggak masalah ya. Jadi doa-doa yang berkaitan dengan keduniaan ya, seperti jabatan, kesehatan, kemudian harta, anak, itu tidak masalah. Baik, jelas ya. Jadi yang bersalah itu ya. Gimana Pak Dermawan? Berarti ketika ada non-muslim yang mendoakan kita semoga Pak Dermawan lekas sembuh, kita aminkan saja gitu. Aminkan saja, nggak apa-apa ya, karena ini masalah keduniaan, bukan masalah keyakinan. Jelas ya? Ya. Kalau masalah keduniaan, kecuali kalau ya. Kecuali kalau dia bilang kita jadi pengikut domba gitu. Nah, ya itu nggak boleh. Ya misalnya kamu menjadi pengikut Kristus atau ya itulah kira-kira demikian. Ini kita tidak boleh tanggapi. Ya, baik. Jadi selama masalah doa hanya terkait dengan masalah dunia itu nggak masalah. Nggak masalah dari mereka. Nggak masalah. Ya? Baik. Nggak masalah dari mereka, dari kita juga nggak masalah. Jadi sama-sama nggak masalah. Ya. Baik. Ya, baik. Baik, Bapak-bapak, ada lagi pertanyaan Pak yang disampaikan kepada guru kita? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup nanti insya Allah Ustaz dengan doa untuk kita semua, karena ada para jamaah kita yang sekarang lagi sakit, lagi terpapar, atau juga ada penyakit lain yang sampai saat ini masih dalam perawatan. Mohon didoakan Ustaz, dan juga semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepada Ustaz. Marilah kita tutup kajian ini dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sakit, dan menyayangi saudara-saudara kita yang sudah dipanggilnya ya. Semoga mereka menjadi syuhada. Ya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma anfa'na jahdal bala wa darka syaqa wa su'al qada wa syamatatal a'da. Allahumma rabban nas adhibil ba's. أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقنا الصحة والعافية. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والدوام على الطاعة والاستقامة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعل
موتى اللهم اجعل موتاهم شهداء يا رب العالمين، تقبل شهداءهم يا رب العالمين، تقبل شهداءنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.